Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PWM TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Nah, nggak terasa ya teman-teman, ini adalah video terakhir saya akan memberikan contoh modul ajar dengan tema terakhir yaitu imajinasiku. Berikut contoh RPP dan rancangan pembelajaran proyeknya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dulu, subscribe, nyalain notifikasinya, dan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Ini adalah tema yang terakhir di kurikulum Merdeka, yaitu tema imajinasiku, di mana melalui imajinasi dan bermain, anak dapat belajar untuk mengenali dunianya. Imajinasi membantu perkembangan kognitif dan sosial pada anak. Oleh karena itu, pada tema imajinasiku ini, anak distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan memperkuat imajinasinya. Nah, bagaimana untuk mengembangkan tema imajinasiku ini sehingga kita bisa mempunyai beberapa topik? Nah, simak terus ya video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip supaya teman-teman bisa paham semuanya. Berikut adalah contoh peta konsep yang bertemakan imajinasiku, antara lain ada tanaman, ada pekerjaan, ada buku, ada binatang, ada alat elektronik, ada rumahku, ada alat transportasi, ada sekolahku, dan rekreasi. Nah, teman-teman, ini adalah contoh yang saya buat, hanya sebatas contoh. Jadi, ini tidak untuk ditiru ya. Ini hanya sebagai gambaran kita saja bagaimana mengembangkan tema untuk mencari beberapa topik. Nah, dari topik-topik berikut ini sebenarnya ini sangat bisa untuk dikembangkan lagi dan masih banyak ya, banyak banget jika kita kembangkan. Berikut adalah contoh pengembangan dari topik-topik yang sudah dapat yang bertemakan imajinasiku ini. Dari tema besar imajinasiku, tadi kita sudah mendapatkan 9 topik ya. Mari kita analisis bersama. Dari 9 topik tersebut, kita masih bisa mengembangkan gitu untuk mencari sub-sub topik dan sub-sub topik. Kita analisis dari yang pertama ya, teman-teman. Dari rekreasi kita bisa kembangkan lagi, antara lain ke pantai, pegunungan, kolam renang, kebun binatang. Kemudian dengan topik buku, fabel, novel, komik, majalah, koran. Kemudian tentang binatang, ada binatang ganas, binatang peliharaan, binatang mamalia, binatang melata, dan lain-lain. Kemudian tentang alat elektronik, ada HP, TV, radio, kulkas, mesin cuci. Dan tentang alat transportasi, misalnya ada mobil, motor, delman, beca, dan lain-lain. Kemudian untuk tema tanaman, ada tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah, dan tanaman obat. Kemudian untuk topik rumahku, ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar, kamar mandi, dapur, halaman. Kemudian tentang sekolahku, ada halaman, ada sentra musik dan olah tubuh, ada sentra persiapan, ada sentra bahan alam, ada sentra seni, ada sentra balok, ada ruang TU, ada ruang guru, dan ruang komputer. Kemudian tentang pekerjaan, ada guru, petani, pedagang, dokter, dan polisi. Nah, teman-teman, dari satu tema besar aja kita sudah mendapatkan beberapa topik ya, 9 topik. Dan dari 9 topik tersebut bisa kita kembangkan lagi seperti yang sudah saya contohkan berikut. Nah, banyak banget nih yang tanya di Instagram, apakah keempat tema besar tersebut cukup untuk 1 tahun? Saya jamin jika teman-teman sudah paham cara untuk mengembangkan keempat tema besar tersebut seperti barusan ini, 4 tema tersebut akan cukup selama 1 tahun, bahkan lebih gitu ya. Lebihnya bisa kita bahas di tahun-tahun berikutnya. Kemudian apakah bisa itu dibagi 2, semester 1 di 2 tema besar, semester 2 2 tema besar, apakah boleh berurutan? Nah, sebenarnya ini tidak ada aturan dari pemerintah apakah
itu harus dibagi dua atau harus berurutan. Jadi itu kita kembalikan lagi ke lembaganya masing-masing. Jika teman-teman mau tema imajinasiku dulu, boleh, silahkan. Mau teman-teman tema yang pertama dulu di semester 1 itu boleh, silahkan. Jadi tidak ada aturan khusus harus berurutan atau harus dibagi dua, satu semester pertama dan yang kedua di dua tema besar di semester 2. Tidak ada aturan seperti itu. Yang paling penting itu adalah carilah topik yang dekat dengan dunia anak gitu. Kenapa? Karena kita juga sebagai guru ya, supaya gampang untuk mendisplay mainan dan gampang memberikan contoh konkret gitu. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi pengembangan tema atau topik ya, dengan dari topik rumahku, subtopiknya kamar. Ini bisa kita kembangkan lagi gitu, lebih mengkerucut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh buat teman-teman semua. Nah, di sini saya akan ngambil topik rumahku. Nah, di rumahku itu ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada halaman, dapur, dan ruang keluarga. Nah, saya akan ngambil salah satu, yaitu kamar. Ya, kamar ini akan saya buat peta konsepnya lagi gitu, antara lain fungsinya, tata letak, kemudian mendesainnya seperti apa, kemudian jenis kamar atau jenis rumah, ada yang rumah panggung, ada yang rumah gedongan kayak gitu. Kemudian bahan untuk membangun kamar atau untuk membangun rumah itu apa saja. Kemudian bentuk kamar, ada yang persegi, ada yang persegi panjang, dan yang terakhir peralatan. Nah, peralatan yang ada di kamar apa saja. Nah, itu dia teman-teman contoh pengembangan tema untuk menjadi beberapa topik, dan dari topik itu juga bisa kita kembangkan lagi menjadi subtopik, dan jika bisa dikembangkan lagi, kita cari sub-subtopiknya. Kalau sudah mentok ya udah, berarti itu yang akan kita bahas nanti sama anak-anak gitu. Sekiranya belum belum mentok gitu, jadi kita tetap aja terus kembangkan topik atau subtopik yang sudah kita dapatkan. Dan syaratnya, jika teman-teman bingung, teman-teman boleh ajak beberapa pendidik di lembaganya gitu. Jadi jangan satu tema itu satu pendidik gitu. Jadi bisa kita buatnya bareng-bareng satu lembaga gitu, supaya setiap pendidik itu bisa mengeluarkan idenya masing-masing. Jadi kita bisa banyak dapat gitu topik-topik yang kita dapatkan gitu, karena semuanya saling berdiskusi ya, diskusi bersama. Berikut adalah contoh modul ajarnya ya teman-teman. Yang pertama adalah identitas, judul di atas, pendidikan anak usia dini, TK apa gitu. Kemudian jalan, alamat, Jalan Cemara nomor 11 RT RW 6 10 Ciamis misalnya. Nah, ini saya buatkan contoh misalnya untuk membuat modul ajar kelompok bermain ya. Hari atau tanggal Senin sampai Sabtu tanggal 20 sampai 26 Oktober 2022. Nah, ini teman-teman tanggal dan bulannya disesuaikan ya. Ini hanyalah contoh buat kalian semua biar ada gambaran caranya atau bedanya membuat modul ajar TK dan KB. Di video selanjutnya itu saya semuanya menggunakan contoh TK ya. Bagi teman-teman yang belum lihat modul ajar tema sebelumnya, boleh lihat dulu di video sebelumnya. Kalau yang ini saya khusus memberikan contoh untuk yang kelompok bermain. Kemudian topik. Nah, ini teman-teman juga ada yang memberikan masukan gimana kalau temanya kita cantumkan di sana di modul ajar maupun di RPPH atau RPPM. Boleh, silahkan teman-teman bisa dicantumkan maupun tidak. Di sini saya berikan contoh tidak ya. Kalau teman-teman mau mencantumkan boleh. Topiknya adalah rumahku, subtopiknya kamarku tadi, kelompok bermain, nama gurunya siapa, kemudian alokasi waktu. Nah, ini modul ajar ini saya gunakan untuk 6 kali pertemuan atau 360 menit. Satu pertemuannya 60 menit ya teman-teman. Kemudian alokasi waktu tadi sudah, profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Metode pembelajaran tatap muka, fase pondasi, capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM.
Bagi teman-teman yang belum tahu, modul ajar ini bisa digunakan lebih dari 2 hari ya teman-teman. Lebih dari 2 hari atau kalau di kurikulum sebelumnya ini sama dengan RPPM gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Yang pertama adalah anak dapat mensyukuri nikmat yang telah didapat dengan rumah yang kita tempati. Kemudian anak dapat mengenal jenis-jenis rumah. Kemudian anak dapat mengenal bahan-bahan untuk membangun rumah atau kamar. Kemudian anak dapat mengenal bentuk dan ukuran kamar. Kemudian anak dapat mengenal peralatan-peralatan yang ada di kamar. Kemudian anak dapat mengetahui fungsi kamar. Kemudian anak dapat mengetahui cara membangun rumah atau membangun kamar. Nah, tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan ketiga capaian pembelajaran tadi ya teman-teman. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, poin selanjutnya adalah anak dapat mendesain kamar favoritnya. Kemudian anak dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan temannya untuk membangun kamar impiannya. Kemudian anak dapat mengekspresikan perasaannya saat bermain. Dan anak dapat berkomunikasi verbal dan non-verbal dengan temannya. Untuk poin selanjutnya adalah kata kunci. Di antaranya ini kata kunci ini yang berhubungan dengan topik dan subtopik yang telah diambil, yaitu rumah, kamar, kasur, kursi, lemari, dipan, dan lain-lain. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah deskripsi umum. Pada kegiatan ini, anak diajak untuk mengenal tentang rumah, kemudian bagian-bagian rumah, kemudian salah satunya adalah kamar ya. Kemudian mengenal peralatan-peralatan yang ada di kamar, dan anak diajak untuk mendesain kamarnya sendiri atau kamar favoritnya. Kemudian poin selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat tulis yang digunakan adalah kertas, krayon, pensil warna, spidol, cat, kuas, dan lain-lain. Untuk bahan-bahannya semen, papan balok, bambu, plastik, kain, dan lain-lain. Kemudian buku-buku yang terkait tentang rumah atau kamar, dan print out tentang gambar kamar atau gambar rumah. Poin selanjutnya adalah sarana prasarana. Di antaranya yang kita gunakan adalah ruang kelas dan halaman sekolah atau lapang. Poin selanjutnya adalah komponen inti, di mana poin-poinnya antara lain peta konsep. Peta konsep sudah kita lampirkan tadi di pertama ya teman-teman, sudah saya beri contoh. Yang kedua adalah curah ide kegiatan, yang antara lain poinnya kegiatan awal yang dapat memantik ide anak, yaitu yang pertama mengamati dan menonton video rumah dan kamar. Kemudian membedakan macam-macam rumah, kemudian mengamati bahan yang digunakan untuk membangun rumah atau kamar, kemudian membaca buku cerita bergambar dan berdiskusi bersama tentang rumah atau kamar. Kemudian kegiatan mainnya antara lain berani bercerita dan mengungkapkan perbedaan dari gambar rumah atau kamar atau video ya, lewat video bisa. Kemudian menghitung peralatan yang ada di kamar, kemudian menyiapkan dan menganalisis bahan untuk membangun rumah atau kamar. Kemudian berkreasi membangun kamar sesuai dengan idenya, dan diskusi atau refleksi tentang pengalaman main anak. Kemudian di penutup antara lain membereskan peralatan main bersama, recalling atau bertanya tentang pengalaman, perasaan, dan manfaat yang kita dapatkan bersama setelah bermain. Untuk poin selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini penting banget ya, karena ini bisa untuk menstimulasi kita sebagai pendidik, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ketika proses pembelajaran berlangsung bersama anak-anak gitu. Antara lain, apa itu rumah? Kemudian apa fungsi dari rumah? Ada apa saja di rumah? Kemudian apa itu kamar? Apa fungsi dari kamar? Kemudian ada beberapa peralatan yang ada di kamarmu. Kemudian apa saja alat dan bahan untuk membangun rumah atau kamar, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membangun kamar atau rumah, dan dari mana kamu mengetahui desain kamar itu. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah kita membangun rumah atau kamar. Dan ini poin terakhir adalah assessment. Saya menggunakan penilaian anekdot. Dan jangan lupa untuk ditanda tangan dan diketahui oleh kepala sekolah. Nah, itu dia teman-teman contoh modul ajar kelompok bermain dari pengembangan tema di peta konsep yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh untuk membuat RPPH-nya ya, yang untuk sehari-hari saya akan membuatkan satu RPPH sebagai gambaran buat teman-teman semua untuk kelompok bermain. Berikut adalah contoh RPPH ya teman-teman yang digunakan satu harinya gitu. Jadi apakah ini bisa
membuat RPPH-nya saja atau modul ajarnya saja, boleh teman-teman membuat salah satunya saja. Mau membuat modul ajarnya aja selama 1 minggu atau berapa waktu yang teman-teman butuhkan untuk pembelajaran proyek boleh, atau mau buat setiap hari yang dinamakan RPPH juga boleh ya. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, seperti biasa, identitas atau judul, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, TK atau kelompok bermain apa, kemudian alamat, Jalan Cemara, nomor berapa, RT berapa, tahun ajaran 2022-2023, kemudian semester, bulan, minggu, semester 1, bulan Oktober, minggu ke-4, kemudian hari, tanggal, Senin, 20 Oktober 2022, kemudian kelompok, usia, KB, kelompok bermain, namanya kelompok apel, usia 3-4 tahun, kemudian topik dan subtopiknya rumahku, subtopiknya kamarku. Nah, tujuan kegiatan diantara yang pertama, anak dapat mensyukuri nikmat yang telah didapat dengan rumah yang kita tempati. Yang kedua adalah anak dapat mengenal jenis-jenis rumah, dan yang ketiga adalah anak dapat mengenal bahan-bahan untuk membangun rumah atau kamar. Nah, kenapa di sini saya menggunakan 3 tujuan kegiatan? Karena ini adalah RPPH ya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang pada intinya kegiatan satu harinya gitu. Tujuan kegiatan ini saya ambil dari modul ajar yang tadi. Di modul ajar itu banyak ya, karena itu untuk 1 minggunya teman-teman. Kalau di RPPH kita ambil beberapa saja yang akan kita bahas pada hari itu, pada anak-anak gitu ya. Nah, untuk alat dan bahan ini saya copy paste juga dari modul ajar yang tadi. Kita langsung copy paste aja di RPPH-nya. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah kegiatan, di mana di kegiatan ini ada pembukaan, inti, dan penutup. Di kegiatan pembukaan antara lain membaca doa sebelum kegiatan, kemudian nyanyi bersama, tepuk semangat, kemudian guru bercerita tentang rumah dan kamar pribadinya, kemudian anak mengamati dan berdiskusi tentang rumah atau kamar. Kemudian untuk di kegiatan inti antara lain anak mengidentifikasi bentuk dan ukuran kamar, anak memilih dan memilah bahan yang diperlukan untuk membangun rumah atau kamar, kemudian anak membedakan jenis-jenis rumah, kemudian anak menghitung peralatan yang ada di kamar, kemudian anak mengidentifikasi peralatan apa saja yang ada di kamar. Kemudian untuk di kegiatan penutupnya antara lain guru menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan anak, kemudian guru menguatkan konsep yang telah dibangun anak dari hasil diskusi bersama. Kemudian yang terakhir adalah recalling, artinya bertanya tentang pengalaman, perasaan, dan manfaat yang kita dapatkan bersama setelah bermain. Dan jangan lupa untuk tanda tangannya yang diketahui oleh kepala sekolah dan dipertanggungjawabkan oleh kita selaku pendidiknya. Nah, kemudian tentang peta konsep apakah boleh di RPPH kita lampirkan? Boleh teman-teman, kita masukkan ke poin atau kita lampirkan di halaman terakhir juga boleh teman-teman. Nah, jika ada seperlunya untuk teman-teman untuk ditambahkan, silahkan tambahkan. Ini hanyalah contoh simple komponen-komponen yang harus ada di dalam modul ajar dan RPPH terkait tema imajinasiku. Untuk selanjutnya adalah di sini saya akan memberikan gambaran buat teman-teman tentang pembelajaran proyek, bagaimana praktek atau cara merancangnya pembelajaran proyek berdasarkan tema besar imajinasiku dan topik rumahku ya teman-teman. Dimana tadi di modul ajar saya telah menuliskan atau merancang ya kegiatannya itu untuk kelompok bermain selama 1 minggu. Dimana di sini hari pertama saya rencananya adalah guru memperlihatkan video tentang suasana rumah dan kamar. Nah, nanti biarkan sampai selesai dulu dan biarkan anak untuk mengamati atau dengan diskusi kecil bahas tentang video tersebut. Kemudian untuk hari kedua di sini guru bercerita tentang suasana rumahnya sendiri dan kamarnya. Beri kesempatan untuk anak bercerita nih satu persatu, mengeluarkan pendapat tentang kamarnya. Nah, di hari sebelumnya, di hari pertama tadi bisa kita sebagai pendidik memberikan PR sama anak dengan untuk mengingat atau suruh anak untuk mengamati kondisi kamar di rumahnya masing-masing.
Nah, nanti di hari kedua ini kita juga beri PR buat anak untuk membawa peralatan-peralatan yang kita butuhkan di sekolah gitu. Peralatan-peralatan yang tidak dipakai di rumah untuk dibawa ke sekolah, baik itu plastik-plastik, botol-botol dan lain-lain untuk kita lakukan pembelajaran proyek di hari selanjutnya, yaitu di hari ketiga. Kita mulai membuat proyek dari bahan-bahan yang tersedia, baik itu bahan-bahan yang disediakan dari sekolah maupun bahan-bahan yang dibawa anak dari rumah kemarin gitu, yang kemarin kita informasikan ke anak-anak. Kemudian hari keempat dan hari kelima itu kita masih melanjutkan untuk membuat proyek dari hari kemarin jika belum selesai. Dan jangan lupa ketika anak berproses membuat proyeknya, kita sebagai pendidik pancing gagasan anak atau ide anak dengan pertanyaan pemantik yang tadi teman-teman yang sudah kita siapkan. Oh iya, selain kita mendisplay video atau gambar tadi, kita juga bisa loh teman-teman, misalnya ada salah satu murid kita yang rumahnya dekat dengan sekolahan, lembaga. Nah, kita langsung ajak aja, minta izin sama orang tuanya untuk mengajak anak-anak mengajar di rumahnya gitu. Jadi kita bisa memberikan contoh yang real kepada anak-anak gitu tentang bangunan rumah berikut kamarnya. Kita bisa menjelaskan di rumah anak tersebut, itu malah lebih kena di anak. Nah, untuk hari terakhir yaitu hari ke-6 kita berdiskusi bersama. Bisa nih kita meminta anak untuk anak itu presentasi untuk memberi kesempatan gitu pada anak terhadap apa yang dibuatnya gitu. Biarkan anak berpendapat sesuai idenya gitu, bahwa dia habis bangun apa meskipun kita topiknya, karena ini kelompok bermain ya teman-teman, meskipun misalnya ini kita topiknya rumah, tapi pada kenyataannya anak-anak membangun misalnya bangun kolam atau bangun kandang kucing, kandang ayam. Kita sebagai guru tidak perlu memotong gagasan anak gitu, mengalihkan anak ke topik yang sesungguhnya. Gak apa-apa, kita sebagai guru harus pintar untuk menggali penilaian, menggali ide gagasan anak meskipun bukan sesuai dengan topik gitu, karena mungkin anak lebih tertarik dengan hal tersebut gitu. Kita gak boleh langsung memaksa atau gak boleh langsung mengkat bahwa gak boleh gitu, gak boleh membangun kandang ayam atau kandang sapi atau kandang kucing. Kita hari ini topiknya adalah topik rumah, jadi harus bangun rumah. Itu salah besar ya. Jadi biarkan saja anak, meskipun dia mau bangunnya apa, kitanya yang sebagai pendidik harus bisa memberikan penilaian meskipun itu bukan topik yang sesungguhnya pada hari itu gitu, yang anak bangun. Beda halnya dengan anak TK. Kalau anak TK itu lebih mengerti gitu. Jadi kalau misalnya topiknya kita tentang rumah, otomatis gitu dominan gitu, mereka sudah paham, oh hari ini saya mau membangun rumah gitu, oh hari ini saya akan membuat rumah, seperti itu. Kalau kelompok KB kan berbeda gitu. Jadi kitanya sebagai gurunya yang harus paham terhadap perkembangan anak gitu, dan tidak adanya paksaan. Nah, itu dia teman-teman contoh dari pengembangan topik ya, pengembangan tema yang terakhir yaitu tema imajinasiku. Dimulai dari pengembangan tema, membuat peta konsep, kemudian contoh modul ajar, contoh RPPH, dan contoh rancangan pembelajaran proyek. Nah, jika teman-teman masih ada yang belum paham, boleh teman-teman follow Instagram saya atau komen di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.